Dan buat teman yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Oke, jadi kita langsung aja teman enaknya untuk melihat bagaimana kondisi market Bitcoin ya. Nah, ini kita tunggu-tunggu nih ya. Jadi weekend ya kan, kita akan coba cek market Bitcoin di time frame 1 hari. Oke, bagaimana untuk price actionnya? Ya. Nah, oke. Kita akan langsung melihat ya. Nah, lu bisa lihat ya. Jadi kemarin itu di time frame 1 hari ya, di time frame 1 hari kita targetin penurunan Bitcoin di 108 ya, tapi nggak tahu ini nyampe apa enggak kemarin itu, apa cuma di 109 ya kemarin itu ya. Nah, tapi pada intinya dan atau pada dasarnya memang gue kemarin bilang bahwa ini kalaupun memang ada penurunan yang cukup singkat dan kecenderungan untuk tren dari pola pergerakan dari Bitcoin itu lebih cenderung untuk dia up ya. Gue bilang seperti itu. Kayak kalian bisa cek dah video live gue sebelumnya ya. Ternyata ini kayaknya sih kemarin cuma turun di 109 ya kalinya, bukan di 108, 9. Nah, targetnya untuk kenaikan Bitcoin itu nanti di mana, Bang? Ya di sekitar sini nih, ya balik lagi tuh sini. Ya paling nggak dia nargetin di 113 sampai 115 itu. Sebentar, kita akan reset dulu ya. Kita akan reset dulu dan nanti bakal kita coba untuk menganalisa lagi ya, menganalisa lagi bagaimana kiranya price action dari Bitcoin sekarang. Oke. Jadi di sini kita langsung aja. Oke teman ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa memang seperti kayak kemarin market dari Bitcoin itu masih kita bisa bilang terkonsolidasi. Ya. Jadi market Bitcoin itu terkonsolidasi ya, teman. Jadi naik turunnya ya di situ-situ aja gitu. Nah, kenapa untuk Bitcoin itu sangat tertahan banget ya di area yang kuning ini area sekitar 106 sampai 109, 110 itu sangat kuat banget ya, karena memang di situ ada demand ya, ada demand yang mencoba untuk menahan penurunan dari Bitcoin. Nah, pada dasarnya Bitcoin yang gue lihat sekarang ini memang dia terkonsolidasi ya. Jadi kalaupun memang ada naik turun ya di situ-situ aja gitu. Makanya tadi kan kemarin ya gue bilang pola-pola pergerakannya seperti ini ya. Nah, untuk target kenaikan Bitcoin ini, Bitcoin tuh ngebidik ke level 113 sampai 115 ya, pokoknya di area sini nih, yang di area yang gue kasih tanda biru ya, biru sebentar. Nah ini, jadi dia itu sekarang ngebidik level itu. Nah, pasti timbul pertanyaan dong, Bang, ini gimana untuk Bitcoin? Apakah memang memungkinkan untuk ada suatu kenaikan atau bagaimana? Dan nanti bakal kita cek juga untuk short term ya. Mungkin kita cek di time frame 4 jam ya, siapa tahu ya ada yang mungkin mau scalpingan atau gimana. Ya, teman. Oke, sebentar, teman. Oke teman ya, di sini kita akan coba cek ya, apakah memang dari segi demand atau volume transaksi ini memungkinkan untuk Bitcoin naik ya di time frame 1 hari. Oke, yang gue lihat teman, ini memang masih sangat memungkinkan untuk Bitcoin itu ke push harganya, tapi nggak besar. Karena apa? Karena dari segi volume transaksinya, ini kan kita lihat ada demand ya, ada demand ini yang kita lihat volume transaksinya itu lumayan sebenarnya. Coba bukan berarti ini nanti akan ada kenaikan besar, enggak. Karena dari segi presentasi ini untuk demandnya cenderung berkurang. Jadi dia masih ada potensi ke push harga, cuma memang bukan suatu push harga yang lumayan ya. Karena dari segi persentase ini bukan naik tapi malah kecenderungan turun. Oke, itu dari beberapa indikasi yang gue pakai. Dan di sini yang gue lihat, nah ini bersilangan ya cuy. Jadi gue pikir kayaknya untuk short term ini akan ada kenaikan deh untuk Bitcoin. Karena apa? Ya satu ya, stok RSI-nya ini udah bersilangan. Yang kedua, memang dari segi demand tuh nge-support, tapi bukan nge-support kenaikan yang besar, bukan.
ya. Jadi gue pikir nanti ini kemungkinan ya, kemungkinan akan seperti ini. Sebentar. Nah, lu bisa perhatikan di sini. Jadi gue pikir nanti pola pergerakannya bakal seperti ini. Makanya tadi kan gue targetin bahwa kalau misalkan ada kenaikan ini Bitcoin akan ke 113 sampai 115 ya. Pokoknya di situ. Nanti dia akan ke situ. Jadi ada kenaikan tapi nggak besar-besar amat gitu loh cuy. Soalnya ya demandnya ini nih, demandnya makin turun ya secara persentase. Jadi ada push harga tapi nggak besar-besar amat. Ya mungkin di 113 sampai 115 itulah pokoknya di area situ. Nah kita akan coba cek yang short term ya di time frame 4 jam apakah ini memungkinkan untuk Bitcoin up atau down. Nah, lu bisa perhatikan sendiri ya untuk di time frame 4 jam ini agak mengkhawatirkan ya, di time frame 4 jam ini agak mengkhawatirkan ya. Jadi di time frame 4 jam ini memungkinkan loh untuk Bitcoin itu ke sini 108 ya. Dan 108 ini sebenarnya masih target di area kita kemarin ya. Di live sebelumnya kan kita targetin di 108 ya. Jadi ini belum ke situ. Jadi kemarin tuh dia ya sempat kita analisa turun, dia tuh cuma mentok turun di sekitar 109.700 ya untuk Bitcoin ya. Itu mentok di situ. Nah, ini 108 ini kemungkinan masih menjadi target kita ya. Menjadi target kita untuk Bitcoin biar turun dulu gitu. Karena untuk short term di time frame 4 jam ini agak ngeri ya. Kata lu tadi akan naik, Bang. Iya, akan ada potensi naik itu di time frame 1 hari. Tapi kalau di time frame 4 jam ini akan ada tekanan dulu ya sepertinya, karena ini dari mulai tanggal 31 Oktober sampai sekarang ini banyak yang sell dan rata-rata volumenya kecil. Jadi kalau kita untuk expect buat bahwa ini Bitcoin akan suatu kenaikan, ini kayaknya agak berat kalau untuk sekarang ya. Dan kalian bisa perhatikan juga di sini temen ya. Ini udah overbought banget sih kalau menurut gua. Sebentar. Nah, kalian bisa perhatikan ya tanda merah yang gue kasih ini. Artinya ini adalah tanda di mana suatu market sudah mengalami overbought. Artinya titik penjualannya itu udah sangat-sangat tinggi. Berarti apa, Bang? Berarti kita tinggal tunggu apa? Berarti kita tinggal tunggu penurunannya. Nah, penurunan ini butuh konfirmasi dari banyaknya volume sell yang akan terjadi. Nah, kalau kita lihat tadi dari segi volume ya di time frame 4 jam ini atau di time frame 1 hari itu memang ada volume pembelian, cuma secara persentase turun. Dan ternyata kalau kita cek di time frame 4 jam volume transaksi ini sangat minim, kecil banget. Jadi kita nggak bisa expect bahwa kalaupun memang ada kenaikan ini akan ada suatu kenaikan yang besar. Kita nggak bisa expect seperti itu ya. Lalu gimana, Bang, ini untuk Bitcoin? Untuk short term gue pikir Bitcoin ini akan tertekan ya. Kita tunggu aja Bitcoin di 108.800. Jadi targetnya kita masih sama dengan target kenaikan nanti Bitcoin ya setelah turun. Target kenaikan gue targetin di sekitar 113 dulu lah ya, nggak usah tinggi-tinggi juga. Sebenarnya 113 sampai 115 ya target kita itu. Oke, sebentar lah. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk pergerakan Bitcoin. Buset, gue mesti ngantuk banget ya kalau live jam-jam segini. Sebentar cuy, badan udah mandi loh, tapi masih ngantuk banget kok. Begadang terus gue soalnya cuy. Oke ya, sebentar teman, gue mau cuci muka. Wih, ini kalau nggak gue cuci muka nih ngantuk banget ini. Sebentar ya, 1-3 menitan lah ya. Pokoknya intinya pergerakan Bitcoin nanti akan seperti ini. Jadi gini nih jatuhnya ya, sebentar.
Oke, welcome semua ya. Sorry agak lama. Oke, jadi per GoLive ini memang Bitcoin ini masih ada di 110.500. Teman-teman jangan masuk dulu ya, jangan masuk dulu. Ya karena ini untuk short term akan ada suatu penurunan untuk Bitcoin ya. Jadi target kita masih tetap di 108.800 ya. Mungkin nanti terdekatnya kalau misalkan dia tertahan, dia bisa tertahan di 109.700 itu ya. Tapi target kita masih tetap di area sekitar 108. Dan itu pun kalau misalkan kita coba cek ya dari segi Fibonacci, sebentar. Dari segi Fibonacci untuk area 108 itu kena, oh di sini nih. Oh, area 0,38 itu kena di 108 berapa ya? Sebentar. Gue kasih dua target aja dah. Oh, 108 tuh kena di 109 berapa nih? 109.200 ya. Jadi ada chance untuk Bitcoin tuh di 109.200 sampai 108 berapa itu tadi? Ini ya 100. Sebentar gua kasih yang warna hitam aja. Ya ini ya. 109 sampai 108 itu ya. Ini 109 berapa bang? 109.300 ya, 108.800. Pokoknya di area situ nih kemungkinan Bitcoin akan tertekan ya. Karena apa kok lu bisa bilang tertekan? Ya satu, volumenya ya. Dari segi volumenya yang sangat kecil dan itu sangat memungkinkan ya, kalau kita expect untuk naik kayaknya agak berat ya. Dan terus kalau kita cek juga dari segi stok RSI untuk Bitcoin di time frame 4 jam itu udah over ini ya, udah overbought. Jadi ya gue pikir ini akan ada suatu penurunan untuk Bitcoin ya teman-teman, akan ada penurunan. Meskipun kalau kita cek tadi time frame 1 hari Bitcoin bisa memungkinkan masih up ya. Nah dalam prosesnya upnya dia harus turun dulu, karena time frame 4 jam dia akan turun. Gue pikir dia akan turun dulu mungkin di 109 atau 108 baru dia akan lonjak naik ya. Kenapa kok lonjak naik? Karena ya di time frame 1 hari dia masih bisa up gitu temennya. Ngopi bang biar gak ngantuk, kopi hitam katanya. Iya tadi gue belum ngopi soalnya cuy.